wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Ketua kelas bisa menyiapkan doa. Tempat duduk siap. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau baik. Sebelumnya ada yang tahu hari ini mau pembahasannya apa? Belum tahu. Belum tahu. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai peluang. Sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu peluang? Ayo, Mbak Sally? Belum, Mbak Unda? Belum ya, oke. Nah, peluang nanti kita akan membahas 3 subbab ya. Ada ruang sampel, ada titik sampel, yang terakhir itu ada menentukan kejadian. Sebelum mendalami materi lebih lanjut, Ibu harap kalian untuk bisa mengeluarkan alat tulis sama buku paket ya, sambil membaca 2 menit sambil Ibu absen. Mbak Sally, Mbak Unda, hadir. Oke, semuanya sudah hadir ya. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Gimana? Udah pada membaca? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu ruang sampel? Ayo, Mas Imam. Ruang sampel adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari semua hasil yang mungkin muncul. Oke, betul. Nah, kita bahasnya satu persatu ya, anak-anak. Bisa minta tolong diperhatikan. Nah, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari semua hasil yang memungkinkan untuk muncul. Semisal, ada himpunan nanti kita dituliskan dengan S, yaitu sampel. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampel ini itu kemungkinan muncul. Kita ambil contoh aja yang ini aja deh. Ulang ya. Semisal ada 1 dadu. 1 dadu itu ada berapa matanya? 6. Nah, berarti kemungkinan mata dadu yang muncul itu ada berapa berarti sampelnya? Ada? Nah, betul ada. Nah, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang dinamakan ruang sampel. Jadi ruang sampel itu kemungkinan angka-angka itu akan muncul. Yang kemudian titik sampel. Nah, titik sampel ini adalah anggota dari ruang sampel. Nah, semisal ini tadi udah ditemukan bahwa kalau dadu itu ruang sampelnya itu ada 6. Berarti titik sampelnya ada 6. Kita tulis titik sampel. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sudah paham ya? Ya, Bu. Lanjut. Nah, untuk menentukan ruang sampel itu ada 3 cara, anak-anak. Nah, ruang sampel. Tadi yang sudah membaca, ada yang tahu yang pertama itu apa? Cara mendaftar. Apa? Cara mendaftar. Oke, betul, mendaftar. Yang kedua, Diagram diagram pohon. pohon. Yang terakhir ada Tabel. tabel. Oke, kita beri contoh satu-satu. Yang pertama itu ada mendaftar. Definisi dari mendaftar yaitu hampir sama kayak yang tadi kita lakukan, yaitu kita mencari kemungkinan ruang sampel yang akan muncul. Mendaftar. Ya, contohnya seperti yang tadi kita itu menganalisis satu-satu. Kira-kira kalau 1 dadu itu dilemparkan, angka berapa aja yang muncul ya? Sama tadi kayak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6. Nah, seperti itu. Nah, untuk mendaftar ini biasanya itu digunakan untuk 1 kali kemungkinan pelemparan gitu. Kemudian yang kedua ada diagram pohon. Nah,
Diagram pohon ini biasanya itu digunakan untuk melempar yang semisal ya, contoh langsung aja. Diagram pohon. Semisal nih, ibu punya satu koin. Nah, di koin itu ada berapa sisi? Dua. Ada sisi angka dan sisi gambar. Oke, ada pelemparan. Dua koin ya. Ada sisi angka. Kita misalkan dengan A dan kemudian ada sisi yang satunya gambar. Mohon maaf Bu, Ya. itu diagram pohon bukan diagram pohon. Ya, terima kasih Mas Taufik ya. Sama-sama Bu. Ya, berarti Mas Taufik fokus nih. Yuk yang lain ya, sambil dicermati ya. Ada yang kita misalkan angka itu dengan A, gambar itu dengan B. Nah, kita bisa membuat diagram pohon pelemparan satu koin. Oke, sebentar. Pelemparan satu koin sebanyak 3 kali. Ya, nah kita tulis yang pertama seperti ini. Uang dulu, uang koin. Nah, kita bikin diagramnya seperti ini. Kayak pohon cemara, atau pohon cemara, Iya. tapi ini terbalik. Nah, yang pertama kita tulis tuh angka, yang kemudian gambar. Ini baru satu kali pelemparan. Ada berapa kali? 3 kali. Ditulis lagi, dibikin diagram seperti ini. Angka, gambar, angka, gambar. Ini baru pelemparan 2 kali. Selanjutnya 1 kali lagi. Nah, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Selanjutnya ada yang tahu gimana cara menentukan ruang sampelnya setelah dibuat diagram pohon seperti ini? Dibuat apa Bu? Dibuat tabel nanti Mas Taufik, masih nanti. Cara melihat bagaimana ruang sampel tertentu itu bisa dilihat dari percabangan ini. Jadi yang pertama kita dari atas dulu ya. Ruang A. Nanti ruang sampel itu gini ya. Bisa kelihatan anak-anak? Nah, yang pertama ada A. Kemudian A, B. Yo, udah pada pintar ini. Selanjutnya ada A, B, A. Nah, betul A, G, A. Selanjutnya ada A, G, G. A, G, G. Terus ada A, G, A, G, A, G, G, A, G. G, G, A, G, G, A, terus G, 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 G. Oke, yang terakhir ya. Sudah ditulis yang sebelah sini? Sudah. Ibu bagus ya? Iya Bu. Yang terakhir itu ada tabel. Nah, yang terakhir kita ada tabel. Tabel ini digunakan, contohnya aja langsung ya. Contohnya semisal kita punya 2 uang logam. Tadi kan uangnya 1 tapi 3 kali pelemparan ya. 2 uang logam, 2 kali pelemparan. Kita bikin tabel seperti ini. Itu ada A, B, D, terus A sama D. Nah, ini tuh kita tinggal lihat, kita lihat dari atas, terus sebelah kiri A. Yang ini G, A. Yang ini A, G, 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 G. Oke, pintar. Berarti ada berapa ruang sampel? 1, 2, 3, dan 4. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa ditulis dulu anak-anak? Ya. Siap Bu. Sudah selesai. Oke, sambil menulis kita apa ini? Sambil menulis kita kembali itu ya, flashback lagi nih. Kita udah belajar apa aja tadi? Ruang sampel. Ada ruang sampel, kemudian ada titik sampel. Nah, pembelajaran
pembelajaran tadi seperti contoh juga itu bisa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa menghitung semisal kalian mau mencoba melempar uang itu berapa sih kemungkinan angka akan muncul, berapa kali lemparannya juga kalian akan mengetahui. Nah, ini tuh sangat penting untuk kalian ketahui di kehidupan mendatang. Apalagi peluang itu kan luas ya anak-anak ya, jadi peluang itu juga kalian bisa gunakan untuk menghitung berapa kali semisal kalian punya bola itu nanti bola berapa yang akan muncul begitu. Ibu harap pembelajaran tadi bisa kalian cermati, kalian pahami dan kalian lakukan ketika menghadapi suatu masalah-masalah yang ada di kehidupan nyata. Paham semuanya? Paham, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, Ibu rasa cukup. Jangan lupa nanti di buku yang kalian baca itu ada latihan di rumah. Minggu depan akan Ibu bahas sesuai dengan materi yang lanjutnya ya, karena ini masih materi mendasar. Oke, untuk sebelum kita mengakhiri yang ketuanya bisa memimpin berdoa, Mas. Di tempat duduk siap. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang Ibu ajarkan. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.